Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Kasih harap semua adik-adik dalam keadaan yang baik-baik. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Yuk adik-adik, kita mau lanjut memuji Tuhan dengan gunung-gunung beranjak. Pakai gerakan ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yuk adik-adik, sekarang kita sudah memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati, mau duduk diam, kita mau nyanyi Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Sekali lagi kita naikkan dengan lebih sungguh-sungguh. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang termanis buat kami semua. Terima kasih Tuhan terus mengasihi kami semua. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau buka hati, telinga kami untuk firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Masih semangat kan? Puji Tuhan, sekarang tiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semua duduk yang tenang dan memperhatikan dengan baik. Kakak percaya semua rindu untuk diberkati dengan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan. Adik-adik, pernahkah kalian berbuat salah? Atau pernahkah kalian melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh kalian lakukan? Kakak angkat tangan ya? Ya adik-adik, karena kita semua pasti pernah berbuat salah, termasuk kakak. Dulu adik-adik, waktu kakak masih kecil, kakak ingat orang tua kakak mengajak kakak ke taman hiburan rakyat. Dulu tidak ada mall adik-adik, ya. Jadi namanya THR. Wah, di sana senang banget adik-adik karena banyak permainan dan bisa lihat sini, lihat sana, barangnya bagus-bagus. Sampai kakak melihat satu mainan yang kakak lihat bagus banget, tapi harganya mahal. Walaupun demikian, kakak kepingin punya mainan itu. Jadi kakak minta kepada papa mama untuk membelikan mainan itu. Tapi papa mama bilang tidak. Walaupun kakak merengek-rengek, mereka tetap bilang tidak. Wah, kakak mulai marah-marah dan ngambek. Gak mau jalan, nangis-nangis. Bahkan kakak tidak mau mendengar penjelasan papa mama kalau itu barangnya mahal. Kakak malu ya adik-adik sebenarnya menceritakan hal ini. Tetapi dulu memang seperti itu. Kakak memaksakan kehendak kakak supaya dibelikan mainan. Akibatnya papa mama kakak jadi jengkel, sedih karena sikap kakak yang tidak menghormati orang tua, tidak mau denger-dengeran walaupun sudah dijelaskan bahwa barang itu mahal. Jadi acaranya yang tadinya seneng-seneng tiba-tiba jadi kacau deh, dan kita pulang cepet-cepet karena semua orang suasana hatinya sudah tidak gembira lagi. Lalu apakah papa mama kakak tidak pernah lagi mengajak kakak ke THR? Oh tidak adik-adik, mereka tetap mengajak kakak. Kenapa ya? Karena orang tua kakak mengasihi kakak. Mereka mengampuni kakak saat kakak minta maaf. Bagaimana dengan kalian? Apa yang kalian lakukan saat kalian tahu kalian sudah berbuat salah ataupun sudah bersikap tidak hormat kepada orang tua? Nah, mari kita dengar satu kisah yang Tuhan Yesus ceritakan. Waktu itu Tuhan Yesus menceritakan satu perumpamaan kepada orang banyak yang sedang mengerumuninya. Apakah perumpamaan itu? Perumpamaan adalah satu cerita yang berisi
pelajaran yang penting di dalamnya. Kisahnya dimulai dengan satu bapak yang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Bapak ini tahu bahwa nanti kalau dia sudah semakin tua dan meninggal, semua hartanya akan dibagikan kepada kedua anak laki-lakinya ini. Ini dinamakan warisan ya adik-adik. Semakin kaya orang tuanya, semakin besarlah harta warisan yang akan diterima oleh anak-anaknya. Nah, rupanya si anak yang bungsu, sang adik, itu sudah tidak sabar menunggu. Dia berkata kepada bapaknya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta yang nanti akan menjadi hakku." Oh, anak ini sungguh tidak hormat kepada bapaknya ya. Kan bapaknya masih hidup. Tetapi dia tidak mau menunggu sampai papanya meninggal untuk mendapatkan bagian harta warisannya. Sikapnya sungguh tidak layak. Pastinya membuat papanya sedih ya adik-adik. Tetapi karena kasihnya kepada anaknya ini, dia memberikan juga bagian harta warisan yang menjadi miliknya. Wow, betapa banyaknya uangku. Aku menjadi orang kaya sekarang. Aku bisa hidup sesuka hatiku. Hahaha. Adik-adik, tidak cukup membuat papanya sedih. Si anak bungsu ini pergi meninggalkan keluarganya, pergi ke tempat negeri yang sangat jauh. Di sana dia membeli semua barang-barang yang dia suka. Dia berpesta pora dan dia memboroskan harta miliknya itu. Banyak orang mau jadi temannya karena dia punya banyak uang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Dengan tidak terasa, uangnya semakin habis. Karena dibuat pesta pora terus. Hingga satu hari dia baru sadar kalau uangnya semakin menipis. Uang yang segitu banyak tiba-tiba habis dalam sekejap. Tidak bersisa lagi adik-adik. Aduh, bagaimana ini aku harus hidup? Uangku sudah habis. Bahkan teman-teman yang tadinya aku suka traktir, mereka semua pergi meninggalkan aku. Aku harus bagaimana ini supaya aku bisa makan? Aduh, aku lapar sekali. Aku harus mencari pekerjaan. Tapi di mana aku bisa mencari pekerjaan di masa yang sulit seperti ini? Ya adik-adik, kebetulan di waktu itu, di negeri tempat si bungsu tinggal, terjadi bencana kelaparan. Di mana-mana orang sulit mencari makan. Oleh sebab itu si bungsu mencari pekerjaan di mana-mana dia tidak mendapatkan. Dengan susah payah, akhirnya si bungsu mendapat pekerjaan sebagai penjaga babi. Tugasnya adalah memberi makan babi-babi yang di kandang. Pekerjaan ini sangat hina dan kotor. Tetapi aku harus menerimanya daripada aku mati kelaparan. Dan adik-adik, dengan sangat lapar adik-adik, dia menjaga babi-babi itu dan dia melihat bagaimana babi-babi itu makan dengan lahapnya. Dia tidak tahan karena kelaparan sampai dia berpikir, mungkin aku bisa makan dari ampas
yang dimakan oleh babi-babi itu untuk mengisi perutku. Tapi bahkan walaupun demikian, tidak ada seorang pun yang mau memberi makanan itu kepadanya. Oh, dia merasa sengsara, sepi sendiri, dan tak ada satupun yang peduli kepada dia. Pada saat itulah dia menyadari keadaannya. Kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukannya. Dia ingat kepada bapaknya yang begitu mengasihinya, yang selama ini sudah merawat dan memeliharanya. Tetapi dia sudah melukai hati bapaknya itu. Dia sudah menuntut untuk diberi harta warisan yang belum menjadi haknya. Dan bahkan dia sudah menghabiskannya dengan tidak bertanggung jawab. Sekarang aku di sini mau mati kelaparan. Padahal pekerja-pekerja yang ada di rumah bapakku itu bisa makan dengan limpahnya. Oh, betapa berdosanya aku kepada bapak. Sungguh memalukan apa yang sudah kubuat. Aku sudah sangat mengecewakan bapak. Apakah bapak mau mengampuni aku? Aku ingin pulang dan minta ampun kepada bapak. Ya, aku harus pulang. Meskipun aku tidak layak disebut anak bapak. Tapi aku akan memohon untuk bisa menjadi pengerjanya saja. Maka dengan langkah yang gontai, kurus kering, wajah dan badan yang kumal, si bungsu ini berangkat pulang ke rumah bapaknya. Masih jauh dari rumah, dia melihat ada seorang di depan rumahnya. Itu adalah bapaknya. Bapaknya begitu melihat dia langsung berlari menuju anaknya itu. Dia langsung memeluk anaknya, menyambut dan mencium anaknya. Anakku, akhirnya kau pulang juga, nak. Syukurlah. Aku setiap hari di sini menunggu engkau pulang sejak engkau pergi dari rumah, nak. Si bungsu menangis dan berkata, Bapak, aku sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi menjadi anak Bapak. Tetapi bapaknya itu berkata kepada hamba-hambanya, cepat, bawa ke sini jubah yang terbaik, pakaikan kepadanya, kenakan cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Pilihlah anak lembu yang gemuk dan masaklah. Kita mau makan dan bersuka cita bersama. Sebab anakku yang telah mati menjadi hidup kembali. Ia yang sudah hilang sekarang sudah kembali. Mari kita semua bersukaria. Si bungsu sangat terharu sekali. Aku bersyukur aku pulang kepada Bapak. Karena Bapak begitu baik dan mengasihi aku. Meskipun aku sudah berbuat begitu jahat, Bapak tetap mengampuniku. Dan bahkan menerimaku kembali sebagai anaknya. Seperti inilah kasih Tuhan kepada kita semua. Kadang kita seperti anak bungsu itu. Kita berbuat hal-hal yang tidak benar dan melanggar firman Tuhan. Jangan ragu untuk datang kepada Tuhan. Karena Dia siap mengampuni dan menerima kita kembali. Asal kita mau bertobat. Karena kasih-Nya tidak berkesudahan.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang tidak terbatas kepada kami. Terima kasih atas pengampunan yang Kau berikan kapanpun kami mau datang untuk minta ampun kepadamu dan bertobat atas segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kisah tentang perumpamaan anak yang hilang bisa kita baca di dalam Lukas 5 ayat 11 sampai 32. Dan ayat Mas akan dibacakan di kelas adik-adik masing-masing bersama kakak